seolah-olah ritme permainan telah terputus total. Kondisi ini sering terjadi ketika seorang pemain mengalami momen ekstrim yang sulit diproses secara instan. Otak masih tertinggal pada kejadian sebelumnya, sementara pertandingan terus berjalan. Akibatnya tubuh hadir di lapangan, tetapi fokus tidak sepenuhnya ada. Extra Volley News. Spike Megawati bukan sekedar pukulan keras. Jika dibedah lewat sudut pandang fisika, kekuatan Spike tersebut lahir dari cara ia memindahkan energi tubuh ke bola secara nyaris sempurna. Semua dimulai sejak langkah awalan, tolakan, hingga ayunan lengan yang menyatu dalam satu gerakan utuh, tanpa energi terbuang. Saat Megawati meloncat, tubuhnya menyimpan energi dari tolakan kaki. Energi ini kemudian dialirkan ke pinggul, bahu, lengan, hingga pergelangan tangan. Dalam fisika, rantai gerak seperti ini disebut transfer energi berurutan. Karena dilakukan dengan timing yang sangat presisi, hampir seluruh tenaga tubuhnya berakhir di bola, bukan hilang di udara. Kunci berikutnya ada pada waktu sentuhan. Telapak tangan Megawati menyentuh bola dalam durasi yang sangat singkat, namun dengan tekanan yang luar biasa besar. Dalam fisika, semakin singkat waktu sentuhan dengan gaya besar, semakin dahsyat efek yang dihasilkan. Inilah alasan bola seolah ditembakkan, bukan dipukul. Arah Spike Megawati juga sangat menentukan. Ia tidak hanya memukul lurus ke depan, tetapi mengarahkan gaya dengan sudut menukik tajam. Secara fisika, ini membuat bola memiliki lintasan turun cepat sekaligus kecepatan tinggi. Lawan yang berdiri di depannya seringkali hanya punya waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Terlambat sedikit saja, bola sudah mengenai kepala. Faktor lain yang membuat Spike ini istimewa adalah putaran bola. Megawati memberi rotasi kuat pada bola saat memukul. Rotasi ini memengaruhi interaksi bola dengan udara, membuat lintasannya stabil namun tiba-tiba jatuh lebih cepat dari perkiraan. Mata lawan membaca satu arah, tetapi fisika mengarahkan bola ke tempat lain. Ketika bola dengan kecepatan dan energi sebesar itu mengenai kepala lawan, terjadilah transfer energi mendadak. Kepala manusia tidak dirancang untuk menerima hentakan secepat itu, sehingga tubuh lawan sering terlihat kaget, terhenti, bahkan kehilangan orientasi sesaat. Headshot yang tercipta bukan karena kekerasan berlebihan, melainkan karena batas refleks manusia kalah cepat dari hukum alam. Spike Megawati adalah contoh langka di mana teknik elit dan fisika bekerja selaras. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada tenaga terbuang. Setiap detail tubuhnya berkontribusi menciptakan pukulan yang bukan hanya mematikan secara skor, tetapi juga menaklukkan persepsi dan reaksi lawan. Pada akhirnya, Spike Megawati bukan cuma soal kekuatan. Ia adalah bukti bahwa ketika fisika dipahami dan dieksekusi secara alami, bola voli bisa berubah menjadi fenomena energi yang tak terbantahkan. Sebagai tambahan, dampak Spike Megawati tidak berhenti pada angka di papan skor. Ada efek lanjutan yang terlihat jelas pada respons lawan di lapangan. Kecepatan dan kekuatan bola yang dilepaskan membuat reaksi manusia berada di titik paling kritis ketika tubuh belum sempat bergerak, tetapi bola sudah tiba. Pada momen tersebut, Anastasia Guerra tampak mengalami jeda sepersekian detik. Tubuhnya terlihat kaku, napas tertahan dan gerak refleksnya seolah terputus. Dalam olahraga berkecepatan tinggi, kondisi seperti ini bukan hal aneh. Ketika stimulus datang terlalu cepat dan terlalu kuat, sistem saraf memilih berhenti sesaat daripada salah bereaksi. Getaran tubuh yang terlihat bukan sekedar kaget biasa. Itu adalah respons alami ketika tubuh mencoba menyesuaikan diri dengan situasi ekstrim. Otak berusaha memproses apa yang baru saja terjadi, sementara tubuh masih tertinggal di momen sebelumnya. Inilah yang membuat pemain tampak tak bergerak, seolah mati langkah, padahal secara fisik masih mampu berdiri. Dampak terberat justru muncul setelahnya. Ketika satu spike menciptakan rasa tak siap, maka spike berikutnya akan membawa bayangan yang sama. Kepercayaan diri dalam membaca arah bola mulai terganggu.
Setiap ancang-ancang Megawati di udara berubah menjadi tekanan tersendiri. Bahkan, sebelum bola dipukul, tubuh lawan sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Pada titik inilah terlihat bahwa kekuatan spike Megawati bukan hanya soal tenaga, melainkan tentang bagaimana kecepatan dan energi mampu mempengaruhi keputusan lawan. Lawan tidak lagi bermain reaktif, tetapi defensif secara berlebihan. Fokus bukan lagi pada mengembalikan bola dengan baik, melainkan sekedar bertahan. Ketika kondisi itu terus berulang, wajar jika seorang pemain terlihat seperti menyerah pada momen tertentu. Bukan menyerah secara fisik, tetapi menyerah pada situasi yang terasa berada di luar kendali. Bola datang terlalu cepat, sudut terlalu tajam, dan waktu bereaksi terasa semakin sempit. Tambahan ini mempertegas satu hal, spike Megawati tidak hanya mencetak poin, tetapi mengubah perilaku lawan di lapangan. Dan dalam olahraga kompetitif, perubahan perilaku itulah yang sering menjadi kemenangan terbesar. Yang lebih parah, dampak spike tersebut tidak berhenti pada satu momen saja. Setelah kejadian itu, Anastasia Guerra tampak kehilangan fokus sepenuhnya. Tatapannya kosong, responsnya melambat, dan beberapa kali terlihat seperti melamun di tengah jalannya pertandingan. Dalam olahraga berkecepatan tinggi, kehilangan fokus sepersekian detik saja bisa berakibat fatal, dan itu terlihat jelas terjadi. Performa yang sebelumnya stabil langsung anjlok drastis. Pergerakan kaki tidak lagi secepat sebelumnya, posisi bertahan sering terlambat, dan pengambilan keputusan terlihat ragu. Bola-bola yang biasanya bisa dibaca dengan baik, kini datang seperti sujutan. Seolah-olah ritme permainan telah terputus total. Kondisi ini sering terjadi ketika seorang pemain mengalami momen ekstrim yang sulit diproses secara instan. Otak masih tertinggal pada kejadian sebelumnya, sementara pertandingan terus berjalan. Akibatnya tubuh hadir di lapangan, tetapi fokus tidak sepenuhnya ada di momen sekarang. Penurunan performa itu terlihat menyeluruh, bukan hanya satu aspek, tetapi hampir di semua elemen permainan. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think Sobat Mega, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Dukungan Sobat Mega adalah kekuatan utama yang membuat semangat perjuangan dan cerita luar biasa ini terus hidup dan menginspirasi. Jangan lupa like kalau videonya bikin bangga, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Mega lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap dukungan dan suara dari Sobat Mega punya arti besar. Perjuangan belum selesai, dan cerita besar masih terus berlanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu semangat, satu kebanggaan. Kita Sobat Mega. Mega menggila. Ahi. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you